Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi nih bertemu dengan kami di Fajar Berkah, Pasti berkah. Kali ini bersama saya Saira Agnes Nabila Dan saya Ririn Hoirunisa. dan tentu aja ada tamu kita yaitu Bapak Ustadz Yoga. Bagaimana nih Bapak kabarnya? Alhamdulillah sampai saat ini masih baik dan semoga selalu baik ya, Amin. termasuk Teririn juga Amin. Teh Saira selalu baik. Kita bertemu lagi nih dengan Alhamdulillah Iya, bisa berjumpa bertemu lagi ya. betul sekali. Nah, kali ini tentu aja seperti episode-episode sebelumnya kita bakal membahas nih, tapi membahas soal tema apa ya Teh Ririn? Apakah Jadi, excited nih? Betul nih, hari ini kita bakal bahas terkait dengan menjaga kehormatan diri. Wah, menjaga kehormatan diri. Betul Waduh, banget. pasti Karena pemirsa di rumah juga mungkin penasaran iya ya. pasti penasaran kenapa sih kita harus menjaga kehormatan diri kita ya. Emang apa sih kehormatan diri kita tuh yang mana gitu? Mungkin langsung aja yuk tanya ke Pak Ustadz. Bapak, mungkin apa arti kehormatan diri dalam agama Islam nih? Ya, arti kehormatan diri dalam pandangan agama Islam berkaitan dengan moralitas dan akhlak. Moralitas dan akhlak. Ketika kita memiliki moral yang bagus, akhlak yang baik, pasti di sana kita bisa menjaga kehormatan diri kita. Berbeda dengan orang yang maaf tidak berakhlak, ya, Waduh. ataupun dia berakhlak tapi akhlaknya buruk, sudah pasti dia akan kehilangan kehormatan diri dalam kehidupannya. Waduh, seperti itu ternyata memang ada moralitas dan akhlak kita. Akhlak kita. Mungkin kelakuan kita juga ya Iya. yang bisa mencerminkan kehormatan diri kita Ke- seperti ke- apa. Kebiasaan sehari-hari, tabiat yang menjadi rutinitas, itu akhlak yang terus-menerus begitu ya. Betul. Kalau misalkan akhlaknya karimah, akhlak yang baik, secara otomatis dalam pandangan agama dia akan terjaga dari kehormatan dirinya. Berbeda tadi orang yang memiliki akhlakul mazmumah, akhlak yang buruk ya di masyarakat, banyaklah contohnya ya. Iya. Nanti juga akan terbahas. Nah, itu berarti seolah-olah dia itu sudah menghancurkan harga dirinya dan dia masuk kepada jurang kenistaan dalam kehidupan. Oke, Nauzubillah, berarti ya. erat kaitannya kehormatan diri ini dengan akhlak kita ya. Akhlak kita. Sikap dan perilaku kita. Sikap dan perilaku ya. Betul. Dan bagaimana sih Pak Ustadz Islam ini memandang nilai-nilai moral dalam konteks kita dalam menjaga kehormatan diri? Ya. Pandangan ini adalah pandangan yang pasti ya, pandangan yang memang sudah digariskan dan sudah dicontohkan, baik dalam referensi-referensi ataupun dalam kitab suci kita Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu memberikan arahan atau sebagai sumber hukum yang mengajarkan kepada hamba-hamba Allah atau orang beragama Islam untuk memiliki akhlak yang baik. Seperti tadi, kana hulukul Quran, bahwa Nabi Muhammad itu berakhlak Al-Quran. Berarti di Al-Quran itu syarat dengan akhlak. Termasuk contoh juga. Ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad itu terdapat suri teladan yang baik tentunya ya, karena Rasulullah adalah pribadi yang sangat mulia. Masya Allah ya Rasulullah itu. Dan makanya dari itu ada anjuran mengikuti kebiasaan Nabi Muhammad itu Mengikuti hukumnya. sunnah, artinya sunnah ini bahwa manusia berkomitmen sebagai umat Nabi Muhammad ya, berkomitmen mengikuti risalah dan sunnah-sunnah yang telah beliau contohkan kepada kita. Sampai kapan? Hingga akhir hayat kita. Artinya berkaitan dengan sunnah tidak boleh kita pilih-pilih. Ya, apalagi yang dipilihnya yang enak-enak. Kalau laki-laki mah ya, oh sunnah Rasul, maaf nih ya, contohnya poligami, nikah lagi, yang lainnya, padahal akhlak Rasul dalam sunnahnya banyak, terutama berkaitan dengan ibadah Teh Saira ya. Terin itu berkaitan ibadah banyak. Bagaimana Rasul mencontohkan beliau kalau sholat itu ketika tahajud sampai bengkak kakinya. Kita juga sama bengkak kakinya, tapi kita mah biri-biri, kita mah asam urat gitu. Rasul itu sudah patokannya kita ngikutin Rasul, karena pilot projectnya di Rasulullah gitu ya. Dengan contoh yang baik dari beliau, kan salah satu hadis juga gini, innama buistu li utamima makarimal akhlak. Artinya kata Rasul, saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik dah sebagai satu barometer, ukuran dan filter supaya kita tetap terjaga pada namanya itu menjaga kehormatan diri kita. Oke, luar biasa ya. Tetap kita harus menjaga kehormatan diri. Ini penting banget apalagi di zaman sekarang ya udah banyak banget terkait dengan perilaku dan sikap yang kurang baik Yang juga ya. sangat menyimpang ya. Iya. Merugikan orang lain mungkin Betul. ya. Dan kenapa tuh Pak Ustadz kita harus menjaga kehormatan diri kita sendiri? Ya,
Kehormatan diri kan dalam bahasa agama itu adalah maruah ya. Artinya menjaga kehormatan diri, ada juga ijah. Ijah itu adalah kemuliaan. Kemuliaan diri dan juga ada ifah. Ini erat kaitannya tiga ini. Dengan ifah itu adalah menahan diri kita. Nah, ijah adalah kemuliaan. Bagaimana manusia itu mencapai derajat kemuliaan? Tentu dengan takwa. Inna akromakum indallahi atqakum ya. Sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah bukan yang hartanya banyak. Bukan yang jabatannya juga banyak, Betul. bukan gelarnya menteng-teng dan sebagainya, tapi orang yang paling takwa. Nah, takwa ini adalah gambaran manusia yang memiliki akhlak yang baik. Mereka lah orang takwa yang dapat menjaga kehormatan diri itu, maruahnya, sehingga di masyarakat dipandang orang yang tepi carioseun ya bahasa Sunda nama, tepi omongeun, tepi paseaeun, aya si eta mah ribut wae, tah tidak begitu ya. Karena maruahnya terjaga. Dari apa? Dari ijah dan ifah, menahan diri dari konteks kehidupan yang negatif. Jadi akhlaknya yang negatif gitu. Dan menahan diri syahwatnya nanti ya, karena ifah itu lebih berbeda karena syahwat menahan diri begitu. Tadi ya ijah dan ifah gitu ya, jadi ada ijah, maruah, ifah. Itu tiganya berkaitan ya. Bagaimana kita bisa maruah menjaga kehormatan diri kalau kita juga tidak mulia, artinya tidak takwa ya. Kelakuan kita ya yang buruk-buruk lah ya di masyarakat, dari perkataan, perbuatan, tingkah laku. Pika sebeleun cek orang bagaimana bisa menjaga harga dirinya. Jadi lamun aya si eta mah geus bubar we, ngobrol teh lieur cenah paseaeun wae. Ya, daripada jadi pigi baheun gitu ya. Pigi baheun eta mah abina jadi teu enak, keur tuangnya jadi terawas Nah, jangan seperti itu. Berarti kita tidak punya harga diri ya. Artinya kehormatan yang ada pada diri kita itu sudah hilang di mata orang. Oh, ini mah sangat nggak enak ya hidup begitu. Iya, betul. Oh, kalau kata zaman sekarang mah kamu problematik problematik kamu mah bermasalah, kamu mah punya problem attitude kita karesepeun cenah. Urang mah ini tuh alim gaul jeung anjeun gitu ya. Jadi ya penting ya, maruah itu penting untuk menjaga kehormatan diri kita karena memang itu yang dianjurkan. Artinya bagaimana manusia akan dihormati, bagaimana manusia akan dihargai, toh dia sendiri tidak menghargai diri sendiri. Betul, Pak Ustadz. Kira-kira gimana sih Pak Ustadz contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan kehormatan diri? Satu, bisa dari ucapan. Ucapan. Sidqul qouli, ucapan yang benar. Dan ini contohkan dengan Rasul ya. Rasul itu kan punya 4 sifat wajib yang kita semua dalam sifat. Sifatnya itu S-nya itu sidik, fatonah, amanah, tablik. Sidik itu adalah dia benar. Ucapannya tengah bohong, tarawa ngawadul, tara gedebul bahasa Sunda namanya. Jadi loba nipu batur. Nah, itu kan tercermin ketika kita menjaga ucapan, ucapan yang baik, kaulan karima yang mengandung hikmah, mengandung kebaikan, maka itu akan terjaga kehormatannya. Tapi kalau saya atau siapapun yang bicaranya ngabohong we jeung ngabohong, nya gibah we jeung gibah, namimah we jeung namimah. Itu adalah salah satu yang akan merusak itu. Tapi kalau bagaimana untuk menjaga kehormatan diri, salah satunya dengan jaga ucapan, jaga perkataan, sehingga yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang mengandung hikmah, mengandung kebaikan, mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang berbuat buruk, mencegah orang berbuat kemunkaran dalam masyarakat. Itu salah satunya. Contoh untuk menjaga maruah, harga diri kita dalam kehidupan bermasyarakat. Dari ucapan ya, ucapan nih penting. Sederhana banget ya, tapi itu penting ya. Penting, katanya kalau misalkan saya provokator nih ya, memprovokasi Teh Saira, Teh Ririn diprovokasi, ribut. Waduh, jadi parase. Nggak benar juga ya, apalagi dalam konteks yang sensitif nih. Sekarang ya masa-masa yang media sosial, dah saya mah tidak pernah membicara yang jelek-jelek, tapi sering postingan status-status yang menggiring opini kepada orang ngamuk, awas ya, kamu teh ini status jadi ribut. Nah, itu dari ucapannya sederhana sekali, tapi ucapan itu salamatul insan fi hizbil lisan ya. Jadi salamatul insan fi hizbil lisan itu selamatnya orang manusia. Saya Teh Saira itu dari ucapan kita. Tetap harus dijaga. Harus dijaga. Jadi diamnya itu emas. Kalau tidak perlu bicara diam aja lah. Kalau suruh bicara baru. Dia mah suruh bicara ngacapruk cek bahasa Sunda kan itu kan dia. Jadi riweuh ning cicing we udah gitu kan. Diam itu kan emas ya katanya. Betul. Tapi tidak semua diam itu emas, artinya proporsional lah. Kapan kita bicara, kapan kita diam begitu. Betul, Pak Ustadz. Dan mungkin kita juga harus menjaga ucapan itu agar sosialisasi terhadap sesama manusia itu terjaga gitu. Aduh, aku Kan, saking excitednya ya. Berbicara itu sebuah komunikasi ya, komunikasi manusia, sebuah hasil peradaban yang sangat penting ya. Kebayang nih kalau kita tidak bisa bicara,
ya tes akhirnya. Jadi saya sekarang hanya dengan apa istilahnya itu teh gimmick kalau sepatah gitu ya nggak mungkin. Makanya komunikasi yang baik salah satunya adalah bagaimana menjaga pembicaraan ucapan pada saat berinteraksi sosial sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan harga diri tentunya. Harga diri orang yang berbicara itu akan terjaga, tidak pernah dia turun jatuhkan apa yang kita ucapkan. Waduh, Masya Allah ternyata seperti itu nih pemirsa di rumah. Dan ya ternyata aku masih excited, dia sangat bersemangat gitu menimba ilmu dari Bapak Ustadz. Tapi sayangnya ada yang mau lewat dulu. Iya, ada yang lewat ya. Iya, dan mungkin buat pemirsa di rumah yang kepo atau penasaran ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Ustadz, boleh banget langsung aja kontak ke nomor mana Teh Ririn? Ke nomor di bawah ini 0813 9447 7912. Dan ya mungkin pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Fajar Berkah, Pasti berkah.